Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi. Hari ini kita pertemuan yang kedua pada pembelajaran matematika. Untuk yang kemarin kita sudah pernah membahas tentang peta konsep. Peta konsep yang akan kita pelajari di semester pertama di kelas 5 ini ya anak-anakku. Gimana? Sudah belajar ya kemarin? Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal pagi hari ini hingga nanti selesai bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan anak-anakku semua menjadi anak yang soleh, cerdas, berakhlakul karim. Amin Allahumma amin. Wala hadini wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku semua, gimana kabarnya pada pagi ini? Sudah mandi ya? Ya mudah-mudahan semuanya sudah mandi. Kemarin saya memberikan oleh-oleh untuk diselesaikan di rumah ya. Gimana, sudah selesai ya? Ya, alhamdulillah kalau sudah selesai. Baik, kita bahas terlebih dahulu apa yang kemarin kita sampaikan. Jadi di pertemuan awal ini kita membahas dulu oleh-oleh yang telah saya berikan kemarin ya. Gimana, sudah siap? Oke, silakan dibuka dulu untuk pekerjaannya yang sudah dikerjakan. Ya, silakan dibuka. Baik, langsung kita mulai ya. Ya, kita bahas tugas sebelumnya. Nah, kita bahas mulai dari nomor 1 ya. Silahkan dibuka. Baik, kemarin berapa soalnya? Ya, mencari KPK dan FPB dari 6 dan 8 ya. Dari video yang kemarin sudah ada pembelajaran terkait metode pengerjaan KPK dan FPB, yaitu ya yang pertama ada cara pohon faktor, yang kedua ada cara tabel. Nah, untuk pengerjaannya ini kalian bisa memilih metode yang kalian anggap paling mudah ya. Jadi silahkan bebas. Nah, tapi di sini nanti saya akan memberikan atau menggunakan dengan cara metode tabel. Ya. Jadi tidak apa-apa ya, misal kalian di rumah mengerjakan, oh Pak saya terlanjur dengan pohon faktor, tidak apa-apa. Boleh, tidak masalah. Nanti hasilnya juga sama ya. Baik, langsung saja. Nomor 1. Mencari FPB dan KPK dari 6 dan 8. Oke, dengan cara tabel. Kita buat tabelnya dulu. Kita buat tabel. Maaf ya, untuk garisnya kurang lurus. Oke, 6 dan 8. Di sini adalah pembagi. Pembagi kemarin apa anak-anakku? Iya, bilangan prima ya. Di sini nanti tempatnya bilangan prima. Baik, bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Jadi gimana kemarin caranya? 6 dibagi 2 3, 8 dibagi 2 4. Karena bisa membagi dua-duanya, kita kasih lingkaran. Ini tandanya adalah dia FPB nanti ya. Selanjutnya dibagi 2 lagi,
6 bagi 2, maaf ya, 3 dibagi 2 tidak bisa, turun. 4 bagi 2, 2. Oke, selanjutnya masih dibagi 2, 3 bagi 2 tidak bisa, 3-nya turun. 2 bagi 2, 1. Dan yang terakhir 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3 tidak bisa, 1-nya turun. Ya, kita tutup. Nah, berhenti saat paling bawah ini sudah 1 dan 1 gitu ya. Oke, langsung bisa menjawab FBB ya. Sudah kelihatan itu FBB-nya? Ya, FBB-nya adalah 2 yang dilingkari saja. Sekarang KPK. KPK ini berarti apa? Semuanya dikalikan. Jadi 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 dikali 3. Oke. 2 pangkat 3 8, 8 kali 3 24. Jadi KPK-nya 24. Gimana? Gampang ya? Ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Mencari KPK dari 6 FBB dan KPK dari 60 dan 30. Langsung kita buat tabelnya. Dan 30 ya. Baik, ini pembaginya ya. Sebelah sini pembaginya. 60 kita bagi 2 sama dengan 30. 30 dibagi 2, 15. Ini kita lingkari. Dibagi 2 lagi. 30 bagi 2, 15. 15-nya turun, tidak bisa dibagi 2. Sekarang dibagi 3. Ini tidak bisa kita lingkari ya, karena tidak bisa. Salah satunya tidak bisa dibagi. 15 bagi 3, 5. 15 dibagi 3, 5. Berarti dilingkari. Oke. Sekarang yang terakhir 5. 5 bagi 5, 1 bagi 5, 1. Oke. Kita tutup yang paling bawah, jangan lupa ini tadi dilingkari. Sekarang kita jawab FBB-nya, berarti yang dilingkari saja ya. Yang kedua-duanya bisa untuk dibaginya. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Jadi 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30 ya. FBB-nya 30. Untuk KPK-nya semuanya kita kalikan. Jadi 2 ada 2 ya, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 5 ya, 60. Jadi FBB-nya 30, KPK-nya 60. Ya, siapa yang betul? Ya, banyak yang betul ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 3. Kita buat tabel lagi. Mohon maaf, ini saya tidak pakai penggaris, jadi tidak bisa lurus ya garisnya. Untuk kalian yang di rumah harus lurus ya, biar rapi. Untuk yang nomor 3, FBB dan KPK dari 18 dan 36 ya. Ini pembaginya saya kasih tanda bintang aja. Oke, langsung saja kita bagi 2. 18 bagi 2, 9. 36 bagi 2, 18. Kita lingkari karena bisa dibagi dua-duanya. Bagi 2 lagi, 9 bagi 2 tidak bisa. 18 bagi 2, 9. Oke. Tidak usah dilingkari ya. Bagi 3, 9 bagi 3, 3. 9 bagi 3, 3. Kita lingkari. Bagi 3 lagi. 3 bagi 3, 1. Bagi 3, 1. Oke. Ya, dilingkari. Sekarang sudah kita bisa menjawabnya. FBB-nya FBB sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3, 9. 9 kali 2, ya, 18. KPK-nya semua kita kalikan. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 3, 9. 9 kali 4, 36. Gitu ya. Cukup gampang.
Selanjutnya nomor 4, kita cari FPB dan KPK dari 10, 20, dan 30. Kita buat garis di sini ya, lalu ke atas. Ada 4. 10, 20, dan 30. Sini pembaginya kita bagi 2, 10 bagi 2, 5, 20 bagi 2, 10, 30 bagi 2, 15. Kita lingkari, bagi 2 masih bisa karena ada 10 nih ya, 5 nya tidak bisa. Ini 10 bagi 2, 5, 15 nya tetap turun. Nah, selanjutnya 2, setelah 2, 3, ya bisa 3 ya. 5 bagi 3 nggak bisa, 5 bagi 3 bisa lagi, 15 bagi 3, 5. Oke, tidak usah dilingkari karena ada yang tidak bisa dibagi. Sekarang 5 ya, 5 bagi 5, 1 ya, 1 sama kita tutup. Jangan lupa yang terakhir kita lingkari. FPB 2 kali ya, 2 kali 5, 10. Untuk KPK semuanya kita kalikan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, berarti 4 kali 3, 12, 12 kali 5, iya 60. Jawabannya KPK nya adalah 60 ya. Gimana? Siapa yang betul? Ya. Kita lanjut di soal yang terakhir. Kita buat tabelnya ya. FPB dan KPK dari 12, 32, dan 8. Kita bagi 2. Kita lanjutkan. Kita bagi 2, 12 bagi 2, 6, 32 bagi 2, 16, 8 bagi 2, 4. Kita lingkari. Selanjutnya bagi 2 lagi, 6 bagi 2, 3, 16 bagi 2, 8, 4 bagi 2, 2. Kita lingkari lagi. Masih bisa dibagi 2? Ya. Kalau ini 3 tidak bisa, 8 bagi 2, 4, 2 bagi 2, 1. Dilingkari apa enggak? Iya, enggak usah dilingkari. Berikutnya masih bisa dibagi 2. 3 bagi 2 nya tetap, 4 bagi 2, 2, 1 nya tetap. Saya tambah ya terusnya. 2 masih bisa. Ini 3 nya tetap, 2 nya menjadi 1 ya. Terus yang terakhir 3. 1, 1, 1. Oke. Terakhir 3. Sudah kita tutup. FPB nya berarti 2 kali 2, oke, 4. KPK nya semuanya kita kalikan, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 nya sebanyak 5 kali. 2 pangkat 5 dikali 3 ya. 2 pangkat 5 kali 3 berapa? 96 ya. Ya, gimana hasilnya? Ya, pastinya banyak yang benar ya. Ya, ini adalah pembelajaran awal sebelum kita membahas pecahan. Jadi, sebelum membahas pecahan atau penjumlahan pecahan dan pengulangan pecahan, kita harus bisa terkait KPK ya. Nanti ini KPK nanti akan membantu pengerjaan
di soal pecahan gitu. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan atau yang kurang paham bisa ditanyakan ya, bisa melalui WA saya. Baik, setelah kita membahas soal-soal terkait FPP dan KPK, sekarang kita langsung masuk di materi operasi hitung pecahan. Ya, operasi hitung pecahan. Nah ini ada gambar kue ya, kuenya tidak utuh ya, tidak tahu siapa itu yang makan ya. Nah, kita bahas ya operasi hitung. Nah, dalam matematika operasi hitung itu ada berapa? Ada yang tahu? Iya, benar, ada 4. Ada yang pertama penjumlahan, ya, ada pengurangan, ada perkalian, dan ya, pembagian. Nah, ada 4 ya, hanya ada 4 saja operasi hitung. Sementara bilangan pecahan, nah, kalau kita gabungkan kan operasi hitung pecahan ya. Bilangan pecahan itu apa ya? Bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Iya, betul. Jadi bentuk umumnya pecahan itu A per B anak-anakku ya. Jadi A per B. Ini bacanya A per B. A ini disebut pembilang, B ini disebut penyebut. Jadi pembilang dan penyebut, jangan sampai kebalik ya. Jadi pembilang ini yang di atas, penyebut ini yang di bawah. Nah, ini biasanya banyak yang bingung ini. Biasanya ada yang kebalik. Pak, gimana caranya biar tidak kebalik ngapalinnya gitu ya. Nah, kalau saya ini cukup gampang. Kita cara menghafalkannya, ini ada pembilang, ini pem ya, 3 huruf awal ini pem, dan 3 huruf awal yang bawah ini pen. Nah, kita perhatikan huruf M dan N-nya ya. M dan N. M ketika urut abjad itu kan M didahulukan ya. Nah, sehingga M yang didahulukan ini di atas. Jadi pembilang itu di atas, penyebut itu di bawah. Itu ya urut itu maksudnya. Jadi kan enak menghafalkannya gitu ya. Nah, sudah bisa ya membedakan mana pembilang, mana penyebut. Oke. Jadi bentuk umumnya adalah A per B. Kita lanjutkan ke jenis bilangan pecahan. Ya. Ada 4, setidaknya ada 4 jenis bilangan pecahan. Yang pertama pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Ya. Jadi kita jelaskan satu persatu. Pecahan biasa. Pecahan biasa ini adalah pecahan yang seperti bentuk umum. Bentuk umumnya tadi seperti apa? Ya, bentuk umumnya adalah A bentuk umumnya adalah A per B. Gitu ya. Jadi bentuk umumnya adalah A per B. Nah, contohnya 1/2 ya, 2/3, 4/7, 1/10, dan seterusnya. Ini pecahan biasa namanya ya. Selanjutnya pecahan campuran. Pecahan campuran ini bentuk umumnya adalah A B per C. Beda ya, A B per C. Seperti ini. Contohnya
2/1/3 misalnya. Selanjutnya 3/2/5 ini misalnya, dan seterusnya. Jadi pecahan campuran ini ada bilangan bulat yang di depan, kemudian yang di belakang ada pecahan biasa, gitu ya. Selanjutnya pecahan desimal. Ya, pecahan desimal ini biasanya ditulis dalam bentuk ya ada komanya. Contohnya 0,5. Hati-hati, ini bacanya bukan 0,5 tapi 0 ya. 0,5. Selanjutnya contoh berikutnya 0,2 misalnya. Selanjutnya 1,25. Jadi bilangan yang ada komanya ini namanya pecahan desimal. Gitu ya. Selanjutnya ada persen. Persen ini kepanjangan dari per 100 ya, per 100 persen, lambangnya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Biasanya kalian menemukan tanda ini di mana ya? Iya, yang sering belanja pasti tahu ya, biasanya di toko baju atau di apa ya, pusat perbelanjaan itu ada diskon ya, 20% biasanya gitu ya. Jadi ada diskon 20% misalnya. Nah, ini termasuk pecahan ya, persen. 20%. 20% ini maksudnya apa? Ya, persen itu per 100, berarti 20 per 100. Jadi sama seperti itu. Sama seperti pecahan biasa, 20 per 100. Gitu ya. Ya, ini pengenalan terkait jenis bilangan pecahan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya. Jadi untuk pecahan ini bisa diubah-ubah ya. Jadi yang pertama kita bahas cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, ini biar gampang, langsung saja kita masuk di contoh soal ya. Coso itu contoh soal. Nah, contohnya nomor 1 misalnya ini 7/4 ya. Ini kita rubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, syaratnya biar bisa dirubah ke pecahan campuran, ini apa? Jika pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut, ya. Jadi pembilangnya lebih besar daripada penyebut, anak-anakku. Kalau untuk pecahan biasa, ini pembilangnya bentuk sederhananya harus lebih kecil daripada penyebutnya. Tapi kalau ada pecahan biasa yang pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut, maka harus dirubah ke bentuk pecahan campuran. Ya, bagaimana caranya? Nah, ini salah satu cara. Ini kita pakai apa namanya? Namanya porogapit. Ya, 7 dibagi 4. Jadi 7/4 itu sama dengan 7 dibagi 4 ya. Sama seperti itu. 7 dibagi 4 nggak bisa. Yang mendekati adalah 4 kali 1. Karena 4 kali 2 sudah 8. 8 terlalu besar, nggak bisa ya. 1 kali 4, 4. 7 dikurangi 4, 3. Nah, kalau yang hasilnya ini sudah lebih kecil daripada pembaginya, jadi sudah berhenti aja. Ini sudah selesai ya, tidak usah diteruskan, tidak harus sampai 0 ya. Jadi kalau pecahan seperti ini. Jadi berapa hasilnya? Ingat, hati-hati cara penulisannya, perhatikan. 1 ini kita tulis di paling kiri, 1 kita tulis di yang paling kiri ya. Jadi sebagai bilangan bulat. Selanjutnya sisanya ini kita tulis di yang paling atas, dan 4-nya tetap ya. Ya, jawabannya 1
3/4. Jadi 7/4 itu sama dengan 1/3/4. Gitu ya. Nah, jadi kalian harus bisa ini porogabit. Selanjutnya, contoh yang berikutnya yang nomor 2. Ya. Misalnya 8/5. Jadi 8 dibagi 5. 8 bagi 5 tidak bisa ya. Yang mendekati 5 kali 1. Jadi 1 kali 5, 5. 8 dikurangi 5, 3. Ya, seperti tadi gimana? 1, 3/5. Ya, gampang ya. Ya, nomor 3. Nomor 3. Coba kalau seperti ini. Coba ini dicoba. 9/4. Saya tunggu ya. 9/4 dirubah ke pecahan campuran. Silakan dicoba. 9 dibagi 4. Saya tunggu ya. Coba. Ada sudah selesai? Iya. Berapa? Nah, kita coba. 9 bagi 4. Tidak bisa yang mendekati 2. 4 kali 2, 8. 9 dikurangi 8, 1. Nah, ini ya. Tadi gimana caranya? 2, sisanya 1 di atas, per 4. Iya, itu saja. Nah, itu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Dengan cara membagi atau porogabit. Gitu ya, cukup mudah. Jadi seperti itu. Oke. Caranya. Kita lanjutkan mengubah bentuk pecahan yang berikutnya, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini kebalikannya ya dari yang pertama tadi. Kebalikan dari yang pertama. Jadi langsung kita masuk di contoh soal aja biar gampang. Contoh soal nomor 1. Misalnya 2/1/3. Ini misalnya. Jadi langsung kita kerjakan. Kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Gimana caranya? Perhatikan ya. Hati-hati, lihat sini. Perhatikan. Kita kerjakan mulai dari penyebut yang paling bawah ini. Kita geser ke kiri, kita kalikan bilangan bulat ini. Jadi 3 dikali 2. Yang seterusnya dari sini ke situ kita tambah. Ya, jadi dikali terus ditambah. Ini sebagai menjadi pembilangnya nanti. Saya tulis dulu. Jadi 3 dikali berapa? 2 ya. Ditambah 1 pernya tetap ini ya 3. Jadi penyebut itu tetap. Nah, kita kerjakan yang di atas. 3 kali 2 6. 6 tambah 1 7 ya. 7/3 gitu ya. Ini jawabannya. Kalau dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cukup gini aja. Contoh yang berikutnya yang nomor 2. Misalnya 1/3/5. Oke, kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi seperti tadi, 5 dikali 1 ditambah 3
per, ya, tetap 5. 5 kali 1, 5. Tambah 3, 8. Ya, 8 per 5. Gitu ya. Coba ini yang nomor 3. Nah, coba. 3, 4 per 7. Ya, silakan. Dicoba dulu berapa? Ada yang sudah bisa? Ingat, sini dikali, sini ditambah. Oke? Ya, itu sudah ada yang selesai itu. Berapa jawabannya? Ya, ini 7 dikali 3 ditambah 4 per tetap 7 ini ya. 7 dikali 3 berapa? 21. 21 ditambah 4 berapa? Ya, 25 per 7. Betul. Nah, gampang ya. Ya, itu tadi cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau sebaliknya. Nah, ini sekarang kita masuk di pecahan desimal. Contoh, ya, langsung saja contoh. Contoh ya, contoh soal nomor 1 misalnya ada pecahan desimal 0,5 disuruh merubah ke pecahan biasa. Jadi ini langsung kita rubah. 5, koma di belakang angka, di belakang koma ada 1, berarti per 10. Ingat ya, untuk pecahan desimal, jika ada yang lupa mungkin, jadi pecahan desimal misalnya 1 per 10 itu berarti 0,1 ya, 1 per 10. Satu angka di belakang koma ini berarti per 10. 1 per 100 berarti 0,01. Ada 2 angka di belakang koma, ini per 100. Misalnya 12 per 1000 itu menjadi 0,012. Ada 3 angka gitu ya. Ini pasti masih ingat terkait pecahan desimal. Nah, 5 per 10 untuk pecahan kita kembali ke sini lagi ya. 0,5 menjadi 5 per 10. Nah, untuk pecahan biasa, ini kan pecahan biasa ya, hasil akhir itu adalah bentuk paling sederhana. Jadi ini bentuk paling sederhana itu kita sederhanakan ke bentuk yang paling kecil. Ini kan masih belum sederhana, masih bisa dibagi ya. Ingat, menyederhanakan ini, menyederhanakan pecahan itu kita bagi dengan angka yang sama, pembilang dan penyebut. Ini 5 dan 10, berarti kita bagi 5 ya. Jadi FPB-nya, kalau tadi mencari KPK dan FPB ya, jadi kita bagi dengan FPB dari 5 dan 10, jadi kan 5. Nah, ini kalau sering mengerjakan soal pasti tidak usah ngitung ya, langsung ketemu 5. Jadi 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5, 2 ya. Jadi 0,5 itu sama dengan 1 per 2. Jawaban akhirnya yang sebelah kanan ini ya. Yang ini belum sederhana. Begitu ya. Kalau saya balik dari pecahan biasa ke desimal misalnya. Contohnya 2 per 5 disuruh merubah ke
desimal. Bagaimana caranya? Nah, ini 2/5 ini kita rubah penyebutnya dulu yang enak ya. Penyebutnya kan 5. 5 ini mendekati 10, 100, atau 1000. Nah, karena bilangan desimal itu kan per 10 kelipatan dari 10 ya. 10 kelipatan perkalian dari 10, 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, ini kan 5. Jadi biar mendekati ya kita jadikan per 10 ya. Dekat dengan 10 ya. Biar menjadi per 10 kita kalikan berapa ya? Yang bawah 2. Kalau bawah kali 2 atas atau pembilangnya juga dikali 2 gitu ya. Nah, ini 10. 5 kali 2 10, 2 kali 2 4. 4/10. 4/10 kalau kita rubah dalam bentuk desimal menjadi 0,4 ya, gitu saja, gitu ya. Yang berikutnya contoh yang ketiga, ini kalian coba ya, coba dulu. Nah, 2,5 dirubah ke bentuk pecahan biasa, gimana ini ya? Kalian coba dulu. 2,5 ada berapa angka di belakang koma? 1, berarti nanti pasti per 10 ya, itu ya. 2,5 ada dua cara ini ya. Ada yang langsung bisa dirubah ke pecahan campuran aja. Jadi yang atas adalah 25 ya, komanya dihilangkan, komanya menjadi 10. Jadi 25/10. Hati-hati, pecahan biasa kalau yang atas lebih besar daripada yang bawah tadi harus dirubah ke pecahan ya, ke pecahan campuran. Ya, langsung aja kita bagi 25 dibagi 10. Tuh, kalau diijar pakai pembagian tadi 2 terus 5/10 gitu kan. 25 bagi 10 2, sisanya 5/10. Nah, lihat ini ada angka 5/10. Jadi kita sederhanakan ya, karena bisa disederhanakan ya tadi. Kita bagi 5, ini juga kita bagi 5. 2-nya tetap. Ini menjadi 2, 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5, 2. Jadi jawabannya 2, 1/2. Itu ya. Itu untuk mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau sebaliknya. Jadi seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Pecahan senilai. Nah, ini dia. Apa sih pecahan senilai? Adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang tidak nol. Nah, jadi intinya pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Ya. Nah, contohnya ini. Contohnya 1/3 ya. Contohnya 1/3. Lihat ini 1/3. Misalnya saya kalikan 2 pembilangnya dan saya kalikan 2 penyebutnya. Jadi 1 kali 2, 3 kali 2 sama dengan 2/6. Jadi 1/3 ini sama dengan 2/6. Syaratnya pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. Gitu ya kalau dikalikan. Misalnya lagi saya kalikan 3. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Jadi 1/3 itu senilai dengan 3/9. Jadi begitu ya anak-anakku. Nah, ini juga dikalikan 4, kalikan 5. Sama, jadi 1/3 itu senilai dengan 5/15. Ya, begitu ya. Angkanya tidak sama, tapi nilainya sama ini. Gitu ya. Nah, kalau saya balik atau kalau ini tadi dikali. Sekarang misalnya kalau dibagi.
Misal nih 2/6 ini kan bisa dibagi. Nah, dikali juga boleh, tapi ini bisa dibagi ya. 2 dibagi 2 FPB berarti kalau pembagian ini. 6 dibagi 2, ya 1/3, sama kan? Nah, seperti itu. 3/9 itu senilai dengan 1/3 ya. Dibalik aja. Nah, ini contohnya seperti itu. Jangan senilai ya. Contoh yang lain misalnya, ada contoh yang lain ini misalnya 5/6 itu senilai dengan 5/6 senilai dengan, misalnya kita kalikan 2, 5 kali 2 10, 6 kali 2 12 ya gitu. Senilai lagi, misalnya ini kita kalikan 3, 5 kali 3 15, 6 kali 3 18. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini namanya pecahan senilai. Contoh lagi biar lebih paham. Ini misalnya 20/30. Nah, ini kita bagi aja ya. Misalnya dibagi 2, 20 bagi 2 10. Nah, ini juga harus dibagi 2, 30 dibagi 2 berapa? 15 ya. Jadi 20/30 sama dengan atau senilai dengan 10/15. Kalau kita bagi 10 bisa ya. 10, 20 bagi 10 2. 30 bagi 10 3 ya, seperti ini. Jadi 20/30 itu senilai dengan 2/3. Nah, itu ya, itu namanya pecahan senilai. Baik, demikian mungkin materi untuk hari ini terkait pengenalan tentang pecahan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita masuk di operasi hitung ya, kita harus belajar pecahan dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silahkan bisa tulis di kolom komentar ya di bawah, atau bisa kirim WA ke saya. Ya, nomor WA sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Baik, kalau sudah kita belajar bareng-bareng, sekarang kita masuk di latihan soal ya anak-anakku. Nah, kerjakan soal berikut pada buku tulis ya. Silahkan disiapkan buku tulisnya. Jangan lupa materi yang tadi saya sampaikan, silahkan dicatat ya. Dicatat di buku tulis. Kemudian baru silahkan mengerjakan soal berikut ini. Ya. Nah, ini dia soalnya. Silahkan ditulis juga soal ini. Kemudian langsung dikerjakan di buku tulis. Soalnya hanya ada 2. Silahkan ditulis kemudian dikerjakan ya. Baik, demikian pertemuan atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita, dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya, sering-sering cuci tangan pakai sabun ya. Ya. Nah, terus juga makan makanan yang sehat dan bergizi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Akhir kalam. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.